Halo semuanya, saya Anggi Saputra. Saya ingin mengkonfigurasi initial switch settings di Cisco Packet Tracer. Oke, baik. Apa saja yang akan saya lakukan adalah verify the default switch configuration, configure a basic switch configuration. Yang ketiga, configure a MOTD banner. Yang keempat, save configuration files to NVRAM. Yang kelima, configure switch kedua. Ya, di switch kedua ini kita akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di switch yang pertama. Baik, di sini kita akan masuk ke switch yang pertama. Nah, ini CLA yang pada switch yang pertama. Oke, baik. Jadi kita sudah masuk ke user exit mode. Untuk user yang ada di CLA ini ada dua, user exit mode dan privilege exit mode. Bagaimana membedakan user exit mode dan privilege exit mode nanti akan kita bahas. Baik, untuk memasuki privilege exit mode kita harus menekan enable. Nah, ini kita melihat perbedaannya ketika user exit mode dan privilege exit mode. Oke. Kalau privilege exit mode ada tanda crash. Kalau switch user exit mode ada tanda lebih besar. Baik, untuk perintahnya kita akan memverify default config di switch yang pertama ini. Bagaimana kita akan memverify? Kita pakai comment. Comment itu di setiap user berbeda-beda komennya. Kita akan tunjukkan di user exit mode. Dengan tanda tanya, kita akan mengetahui apa saja yang komen yang bisa dilakukan. Pada dasarnya, komen itu terdiri dari keyword dan argumen. Baik, keyword dan argumen. Nah, ini list apa saja yang bisa kita pakai di user exit mode. Baik, kita masuk ke privilege exit mode. Baik, apa saja yang bisa dilakukan di privilege exit mode ialah clear clock, configure, connect, copy, debug, dan etc. Dan selanjutnya kita akan verify default config apa saja yang ada di switch ini di Cisco Packet Tracer dengan komen show dengan keyword show. Nah, setelah itu kita akan tahu keyword ini akan bisa melakukan apa aja dengan tanda tanya. Nah, berikut argumen-argumen apa yang bisa kita lakukan dengan show. Show running config ya. Kita bisa langsung auto complete ketika pencet tab. Ketika tinggal satu aja. Kalau kita pakai misalnya ya belum ada di sini. Kita running config, kita verify. Oke. Kita akan verify default switch yang ada di sini. Default konfigurasi yang sudah ada. Oke, baik. Kita home ini Fast Ethernet defaultnya ada 24. Home ini gigabit ada 2 defaultnya. Dan setelah itu range VT-Lens, nah 0 sampai 15 ini. Yang mana komen akan memunculkan current config yang sedang berjalan. Ya, current startup config random access NVRAM ini kita bisa melihat di show startup config. Nah, startup config is not present. Ya, seperti yang dipertanyakan,
Kenapa is not present? Karena kita belum mengkonfigurasi startup config yang ada di switch pertama. Bagaimana cara mengkonfigurasi itu? Nanti kita akan bahas. Setelah itu, ketika kita sudah memverify, kita akan membuat basic konfigurasi pada switch. Yang pertama, kita sudah berada di privilege exec mode. Setelah itu, kita menekan kita menggunakan keyword configure. Configure, kita lihat configure ada apa saja, terminal, dan CR. CR ini seperti enter lah. Configure, terminal. Nah, kita sudah masuk ke switch config. Kita ingin mengkonfig apa saja, kita harus masuk ke sini. Apa yang diminta? Kita harus merubah nama hostname dulu. Dengan keyword, coba kita lihat keyword apa saja yang ada di switch config ini. Access list, banner. Nah, kita akan menggunakan keyword hostname. Apa gunanya hostname? Set system network name. Oke, kita akan merubah hostname menjadi S1. Nah, setelah kita rubah hostname namanya dari switch menjadi S1, nah, setelah itu kita akan keluar. Nah, kita berada di privilege exec mode di S1 yang tadinya switch ya. Kita karena sudah ubah hostname-nya. Nah, setelah itu kita secure access to console. Kita coba. Kita ingin memasuki CLI ini, kita hanya masuk saja tanpa ada security yang menjaganya. Oke, kita akan membuat secure to access the console. Kita akan membuat pengamanan untuk mengakses CLI ini. Bagaimana caranya? Kita harus masuk privilege exec mode. Setelah itu kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah itu kita akan melihat, kita akan menambahkan security access buat masuk CLI ini. CLI ini kita harus menggunakan line, configure a terminal line. Ya, kita harus masuk ke konsol ini dulu. Konsol ini kita lihat komennya, keywordnya kan line. Argumennya konsol. Di line itu ada apa saja? Konsol dan VT. Nah, kita menggunakan keyword argumen konsol, dan di sini kenapa kita menggunakan kosong? Karena kosong itu yang pertama. Di bahasa pemrograman, kosong itu yang pertama. Baik, kita menggunakan konsol. Setelah itu, sudah masuk ke konsol ini. Karena 0 itu yang pertama. Kita yang pertama kan, itu yang switch yang pertama gitu. Konsol yang pertama maksudnya. Baik, kita harus apa saja yang bisa dilakukan di sini, kita set a password. Password, kita set password, passwordnya let me in. Sip. Nah, setelah itu kita harus menggunakan keyword login. Kenapa kita harus menggunakan keyword login? Karena keyword ini digunakan agar passwordnya aktif ketika kita ingin memasuki konsol ini. Login.
Baik, kita keluar untuk memverify passwordnya. Nah, kita sudah menggunakan password. Nah, tadinya kan kita tidak perlu menggunakan password. Kita sudah menggunakan password. Setelah itu, nah, kita sudah memverify console access is secure, sudah menggunakan password. Nah, setelah itu, kita kan ketika mengakses privilege access mode, itu langsung saja bisa kita masuki. Itu tidak aman, karena di privilege access mode kita bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak konfigurasi. Nah, disarankan dan dianjurkan kita harus menggunakan password untuk memasuki privilege access mode. Bagaimana kita mengkonfigurasi password untuk memasuki privilege access mode dengan menggunakan command enable password di ketika kita masuk config. Oke, kita masuk. Setelah itu kita harus memasuki konfigur terminal dulu. Ya, kita sudah masuk. Setelah itu kita menggunakan command enable modify enable password parameter, merubah password parameter yang ada untuk memasuki privilege access mode. Oke, enable password. Kita lihat di enable ini di konfigurasi ada apa saja, password dan secret. Untuk password, assign the privilege level password. Nah, kita akan mengetahui perbedaan password dan secret di penjelasan selanjutnya. Oke, yang pertama kita menggunakan password. Apa password yang akan kita pakai? C1 dolar C0. Ya, kenapa tidak ada login? Karena ini bukan untuk menguasai konsol. Oke, kita exit. Exit. Nah, kita disuruh memasuki password yang kita set untuk memasuki konsol. Setelah itu kita akan mencoba memasuki privilege exec mode. Enable. Nah, kita sudah disuruh menggunakan password ketika memasuki privilege exec mode. C1 dolar C0. Nah, kita sudah memasuki dan kita sudah memverify kalau ingin memasuki privilege exec mode, kita menggunakan password. Baik, kok ingin melihat nah, apa saja yang telah kita konfigurasi seperti password untuk main konsol. Nah, let me in yang tadi kita konfigurasi untuk memasuki konsol ini dan enable password. Kita sudah mengkonfig ini. Baik, setelah itu kita mengkonfig kita coba sebentar dulu running config password yang kita set seperti tadi itu passwordnya tidak terenkripsi dan mudah dibaca dengan orang lain dan itu tidak aman. Nah, itu tidak aman. Kenapa? Karena dengan melihat running config kita sudah tahu passwordnya apa saja. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenkripsi password tersebut.
Konfigur, kita harus mengenkripsi enable. Bagaimana cara mengenkripsi? Kita menggunakan secret, it's a secret, it's a secret. Oke, baik. Kita keluar. So, running config. Nah, apa yang kita set sebagai secret tadi akan berubah. Tadi kan kita set passwordnya it's a secret. Di sini akan terenkripsi dengan 5 algoritma enkripsinya yang 5. Oke, baik. Oke, kita verify apakah passwordnya sudah bekerja. Nah, kita memasuki let me in, enable, it a secret. Nah, kita sudah memakai password yang terenkripsi yang tidak semua orang mudah untuk mengetahui password kita. Baik, setelah itu apa yang kita ingin lakukan? Kan verify sudah kita lakukan. Setelah itu kita akan melakukan mengenkripsi password yang kita sudah konfigurasi. Let me in dan C1C0. Oke. Ini kan ketahuan ya, jadi password untuk memasuki konsol dan password untuk memasuki privilege exec mode. Karena kita harus mengenkripsi itu agar tidak mudah untuk diketahui orang lain. Oke, bagaimana caranya? Konfigur terminal kita pakai service. Nah, encrypt system password. Kita akan menggunakan itu. Password encryption. Exit. Kita akan lihat. Nah, semua telah dienkripsi dan tidak mudah orang untuk mengetahuinya dengan algoritma 7 pada Cisco Packet Tracer. Pada komen ini. Oke, baik. Setelah itu kita akan menambahkan banner. Nah, ini kan kosong. Ketika kita ingin memasuki konsol, tidak ada tulisan pemberitahuan atau bagaimana di sini. Kita harus mengkonfigurasi itu. Oke, bagaimana cara mengkonfigurasi? Kita masuk konfigur terminal. Setelah itu kita akan set banner. Kita lihat MOTD, set message of the day banner. Oke, MOTD. Nah, kita akan menggunakan tulisan ini. Untuk menambahkannya kita harus menggunakan petik 2. Untuk di bahasa pemrograman biasanya dikenal dengan string dan untuk database biasa dikenal varchar. Oke. Kita copy paste di sini. Baik, jangan lupa tutup petik 2. Oke, baik. Kita keluar, kita ingin memverify. Nah, banner yang telah kita set. It's si salah-salah kita di sini let me in. Oke, baik. It's a secret. Oke, setelah itu kita akan save konfigurasi yang telah kita lakukan ke environment.
Gunanya apa? Gunanya agar kita tidak mengkonfigurasi yang telah kita konfigurasi untuk password dan lain-lain tidak berulang-ulang. Biar kita tidak mengkonfigurasi itu berulang-ulang. Karena ketika kita belum menyimpan konfigurasi yang kita lakukan ke NVRAM, ketika CLL-nya mati, kita akan mengkonfigurasi ulang. Makanya kita butuh menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan ke NVRAM. Jadi, nah kan not present karena ini kita belum mengcopy data konfigurasi yang telah kita set ke NVRAM, makanya kita akan save konfigurasi yang telah kita lakukan ke NVRAM. Copy apa? Running config ke startup config. Baik. Nah, kita lihat startup config. Nah, apa yang telah kita lakukan di running config tadi telah tercopy ke startup config. Yang tadinya kan kosong startup config ya. Nah, password yang tadi kita lakukan. Nah, enable. Nice. Setelah itu, kita akan melakukan hal yang sama ke switch yang kedua. Ini sudah selesai. Selesai kita untuk mengkonfigurasinya, kita verify dari awal. Ini banner telah kita set. Dan setelah itu kita masuk privilege, butuh password juga. Nah, start config. Nah, apa yang telah kita atur sudah muncul. Jadi ketika CLI ini mati atau switch ini mati, kita tidak perlu mengkonfigurasi ulang semua yang konfigurasi basic yang sudah kita lakukan seperti set password, set banner, enkripsi password, dan lain-lain. Oke, baik, kita pindah ke switch 2. Kita pindah ke CLI switch 2 dan tampilannya sama dan kita lihat apa kita akan mereview kembali ya. Mereview kembali. Kita harus masuk ke enable dan kita lihat apakah sama konfigurasi default yang ada pada switch. So, running config. Ya, terlihat sama kan? Default config yang ada pada switch. Fast Ethernetnya 24, gigabit Ethernetnya 2, VT-nya 0 sampai 15. Oke, untuk password nggak ada, kita akan mengkonfigurasinya. Konfigur terminal. Konfigur terminal kita butuh apa? Line konsol 0 ya. Ini switch konsol yang pertama pada switch. Oke, baik. Apa saja yang ada di sini? Kita lihat password. Password. Apa yang diminta passwordnya? Let me in. Password let me in. Kita verify. Belum. Kita lupa untuk menambahkan keyword login agar bisa terpakai. Oke, baik. Nah, kita keluar.
Save password, let me in. Enable. Nah, setelah itu, yang tadi bagaimana? Kita memasuki privilege exec mode seperti ini. Sebelum kita set security untuk memasuki privilege exec mode. Tinggal enable, sudah masuk. Karena sangat berbahaya ketika privilege exec mode bisa diakses dengan mudah tanpa dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita akan set konfigurasi password untuk masuk privilege account. Configure enable password C1 $C0. Baik, kita lihat running config. Ya, kita lihat let me in sudah ada, yang kita sudah password C1 $C0 sudah ada. Kita akan mencoba menggunakan password tersebut. Enable. Nah, kita lihat. Nah, C1 $C0. Switch. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi sebagai password encryption. Configure terminal enable secret. It's a secret. It's a secret. Exit. Running config. Ya, kita sudah mengkonfigurasi tersebut. Exit. Let me in. Enable. It's a secret. Oke, setelah itu kita akan mengenkripsi semua password ya. Jadi kita masuk ke configure terminal service. Exit. Running config. Nah, kita setelah mengenkripsi semua password yang sudah kita set tadi, let me in ya. Nah, tidak mudah orang untuk mengetahui password kita. Dan ini sudah enkripsi. Oke, setelah itu kita akan set banner. Configure. Kita akan set banner. Bagaimana banner? MOTD paste. Kita verify apakah bannernya sudah ada. Oke. Oke, kita akan mengcopy, copy running config to startup config. Oke, baik. Oh iya, kita belum merubah nama hostname ya. Configure hostname S2. Baik, kita sudah mengkonfigur kedua switch yang ada. Oke, baik, kita review bersama kembali. Tadi yang kita set pertama, password untuk memasuki konsol. Nah, tadi apa yang kita set? Let me in. Baik. Dan kedua, kita sudah mengkonfigurasi password untuk memasuki privilege exec mode.
Oke, baik. Kita lihat dan sudah. Oke, baik. Kita sudah melihat apa saja dan ya, sekian dari saya untuk konfigurasi initial switch setting. Kita sudah melakukan setiap langkah dan apabila saya ada salah kata dan ada salah dalam pengertian atau bagaimana kita bisa diskusi bersama. Dan